Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian? Selamat berjumpa kembali di dalam episode kedua dalam serial pertolongan pertama pada kecelakaan serta kejadian medis lainnya. Dan pada kesempatan ini akan dibawakan satu tema yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bagaimana melakukan RJP atau resusitasi jantung paru atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Resusitasi jantung paru, arti dari resusitasi sebetulnya adalah menghidupkan kembali. Jadi memang kita menolong seseorang dalam keadaan kritis sekali yang tampaknya sudah mati akan kita hidupkan kembali. Tanda kutip. Jadi RJP itu sendiri merupakan satu tindakan darurat medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang mengalami dua hal yang vital, yaitu mengalami henti napas dan juga henti jantung. Jadi tindakan yang akan dilakukan akan menggabung dua hal, yaitu melakukan kompresi dada untuk menekan jantung dan juga memberikan bantuan napas, yaitu untuk memompa darah beroksigen ke otak dan juga ke organ lainnya. Sebelum kita melakukan prosedur RGP, ada pertanyaan yang perlu kita ketahui, yaitu kapan RJP itu perlu dilakukan. Memang RJP dilakukan pada setiap keadaan henti napas dan henti jantung. Jadi otomatis orangnya dalam keadaan tidak sadar. Nah, hal ini bisa terjadi pada kejadian-kejadian sebagai berikut. Bisa juga terjadi pada serangan jantung yang berat, ya, itu bisa terjadi henti napas dan juga henti jantung. Bisa terjadi pada keadaan orang yang tenggelam, terjadi juga pada orang yang tersengat listrik, orang yang tersedak, orang dengan perdarahan yang berat, dan juga orang dengan penurunan suhu yang drastis. Sebetulnya bisa terjadi juga pada beberapa hal lain. Pada pokoknya, RJP dilakukan pada keadaan orang yang dalam keadaan henti napas dan henti jantung. Oleh karena itu, ingat jangan melakukan RJP pada orang yang masih sadar ataupun orang yang masih bernafas normal. Nah, kemudian berikutnya, RJP itu dilakukan itu mengingat adanya satu prinsip waktu yang berharga atau golden period, di mana dikatakan lebih cepat RJP dilakukan atau dilaksanakan, maka akan lebih baik hasilnya. Dikatakan juga bahwa keterlambatan lebih dari 4-6 menit saja, maka otak akan tanpa suplai oksigen, akan menimbulkan kerusakan sel otak yang bersifat permanen. Sehingga perlu dilakukan pertolongan di bawah waktu golden period tersebut. Nah, tetapi sebelum melakukan RJP ada beberapa hal yang perlu kita pastikan dahulu. Dan ini harus dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Yang pertama, kita harus memastikan keamanan dari lingkungan. Jadi tentu saja kita menolong orang, eh, lingkungannya harus aman dulu. Misalnya kita tidak boleh melakukannya misalnya di tengah-tengah jalan raya yang lagi rame, misalnya di tengah-tengah bangunan yang sudah mau runtuh, ataupun di dalam satu tempat yang aliran listriknya masih mengalir dengan kerasnya.
Sehingga setelah kita memastikan keadaan lingkungan aman, baru kita melakukan pertolongan. Yang kedua, kita melakukan alat pelindung diri apabila masih ada atau masih sempat kita memakai sarung tangan atau memakai penutup muka, masker, itu mungkin lebih baik. Tapi apabila peralatan tersebut tidak ada, kita tidak perlu memikirkannya dan kita yang perlu adalah menolong si penderita segera. Yang kemudian sebelum kita melakukan tindakan RGP, kita meminta bantuan yang profesional. Misalnya kita menelepon rumah sakit yang terdekat ataupun di mana saja supaya segera mereka mengirimkan ambulansnya dengan tenaga profesional untuk membantu di lokasi ini. Dan kemudian secara cepat kita mencek respon dari kesadaran si penderita. Kita bisa melakukan dengan AFPU, yaitu dengan memeriksa alert, apakah dia sadar atau tidak, ya. Bisa kita goyang-goyang, guncang-guncang badannya, apakah dia sadar atau tidak. Bisa dengan voice response, V, jadi kita teriak-teriak di telinganya, apakah dia sadar atau tidak. Atau dengan pain response, P, jadi kita cubit si penderitanya atau sambil bertanya apakah kita lihat responnya, apakah dia sakit atau tidak. Dan yang terakhir adalah unresponsive. Jadi apabila memang semuanya tidak memberikan respon, berarti si penderita memang betul dalam keadaan tidak sadar. Kemudian pemeriksaan nadi yang paling mudah adalah pemeriksaan arteria karotis, ya. Di leher kita periksa ada nadi yang mudah diraba. Kalau tidak teraba berarti memang dalam keadaan eh, kritis dianya, ataupun kita periksa di nadi radialis, yaitu di pergelangan tangan, apakah masih teraba atau tidak. Dan kemudian juga pemeriksaan pernapasan secara sepintas kita melihat apa adakah gerakan dadanya masih bernapas atau tidak, atau kita mendekatkan telinga kita ke hidungnya, kita mendengar apakah ada hembusan napas atau merasakan angin napas yang keluar. Nah, kemudian sebelum memberi pertolongan juga yang penting adalah juga menentukan posisi penderita, di mana penderita tersebut harus berada di bawah dari si penolong, sehingga penolong mempunyai apa jarak untuk melakukan tekanan pada dada si penderita. Dan posisi penderita juga harus dia berada di satu alas yang keras. Jadi tidak boleh alasnya itu alas yang lunak atau lembut seperti misalnya kasur, karena apabila kita memberikan tekanan, nanti tidak memberikan satu tekanan yang optimal. Nah, kita mulai dengan prosedur dari RJP itu sendiri. RJP yang pertama kita lakukan adalah melakukan kompresi dada, compression. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa penderita harus dibaringkan terlentang di atas dasar yang keras. Di atas dasar yang keras, kemudian kita pada salah satu sisi penderita, ya, kedua lutut kita buka selebar bahu kita, ya, kita posisikan demikian. Kemudian kita menentukan titik kompresi. Jadi titik kompresi ini adalah suatu lokasi di mana kita meletakkan tangan kita. Yang pertama bisa kita cari lengkung dada. Jadi dada bagian tengah yang paling atas, lengkung dada, itu dua jari di atasnya, ya, itu bisa sebagai titik kompresi, bisa dilihat pada gambar. Ataupun untuk mudahnya kita mengambil pertengahan antara kedua puting dada. Jadi kedua puting dada kita hubungkan pada bagian pertengahan, kita letakkan di sana punggung tangan kita yang satu. Nah,
Kemudian tumit tangan diletakkan di titik kompresi dan eh, tangan yang lain kemudian membentuk kunci jari-jari tangan sehingga kedua tangan tersebut saling bertaut dengan kuatnya dan setelah pada posisi lokasi yang benar kita kemudian melakukan kompresi. Kompresi dilakukan dengan kedua lengan tegak lurus. Tegak lurus kita lakukan tekanan sebanyak 30 kali. Kita hitung 1, 2, 3 dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi ingat bahwa tekanan ini bukan oleh lengan, tetapi oleh berat badan si penolong. Sehingga berat badan inilah yang menekan kepada dada si penderita. Nah, harus diingat juga bahwa kedalaman tekanan itu antara 5 sampai 6 cm. Kita lihat di sini. Jadi 5-6 cm itu diharapkan bahwa nanti tulang dada akan menekan jantung sehingga tujuan daripada RJP ini tercapai di mana jantung akan dipompa. Tapi jangan terlalu dalam karena akan menimbulkan fraktur atau patah tulang iga. Dan jangan juga terlalu dangkal karena tidak akan memberikan hasil yang efektif. Yang kedua, kita lakukan airway atau bersihkan saluran nafas. Bersihkan dan juga kita membuat jalur daripada saluran bernafas menjadi lebih lega, longgar. Caranya adalah melakukan head tilt, yaitu tekan dahi, dan chin lift, mengangkat dagu. Kita lihat pada gambar tangan kiri pada dahi kita tekan, kemudian dagu dengan tangan kanan kita angkat ke atas sehingga terlihat bahwa saluran napas si penderita akan menjadi longgar. Kemudian barulah di sini kita melakukan pernapasan buatan atau breathing. Jadi cara membuat atau memberikan bantuan napas dari mulut ke mulut yaitu dengan menjepit hidung si korban, kemudian si penolong menarik napas dan selanjutnya memberi tiupan ke dalam mulut korban selama 1 detik. Kita lihat kalau udaranya itu berhasil masuk, dada si penderita akan naik, bergerak. Jadi berikan pernapasan 1 detik 1 kali sebanyak 2 kali. Sehingga pertolongan RJP ini dilakukan dengan melakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dan pemberian napas buatan sebanyak 2 kali. Sehingga 30/2, 30/2. Demikian selanjutnya. Tetapi apabila orang awam yang masih belum bisa memberikan pernapasan buatan dengan baik, lebih baik melakukan kompresi dada seterusnya. Jadi artinya tidak perlu diselingi dengan pernapasan buatan, tetapi hanya melakukan yang disebut dengan hands only CPR. Jadi hanya melakukan kompresi dada dengan tangan. Itu dilakukan terus-menerus. Demikian mungkin yang bisa disampaikan mengenai prosedur RGP dan semoga ini juga dapat dilakukan exercise atau latihan secara berulang sehingga pada saat pelaksananya nanti tidak akan eh, kaku lagi untuk melakukannya. Dan lebih baik lagi apabila dilengkapi dengan apa yang disebut dengan AED atau Automated External Defibrillator. Ini merupakan stimulator detak jantung dengan listrik, yaitu merupakan kejut listrik yang dibutuhkan biasanya pada henti jantung akibat ventricle fibrilasi. Dengan alat ini nanti jantung akan dirangsang untuk dapat melakukan kontraksi secara normal. Nah,
Kita perlu tahu juga tanda-tanda dari RJP yang berhasil, dikatakan berhasil. Yang pertama, kita lihat atau kita raba denyut jantung, teraba itu pada nadi, kita pegang nadinya, apakah nadi di karotis ataupun di radialis, kita terasa raba denyutnya lagi. Kemudian kita lihat lagi juga pernapasan menjadi pernapasan spontan. Dia kembali bisa bernapas. Yang kedua, kita lihat bahwa penderita sudah mulai bergerak. Tangan, kakinya dia sudah menggeliat secara spontan. Itu berarti RGP berhasil. Yang ketiga, kita lihat pupil matanya bereaksi. Jadi mengecil ketika disinari. Jadi sudah ada refleks pupil. Itu menandakan tanda berhasil. Dan yang kemudian terakhir adalah kulit yang pucat tadinya karena kurang oksigen berangsur pelan-pelan menjadi normal kembali. Kapan RJP ini dihentikan? RJP dihentikan bila tanda RJP berhasil terlihat seperti tadi diuraikan. Kemudian apabila dokter atau penolong kesehatan, misalnya dari rumah sakit, telah tiba di tempat tujuan, tempat lokasi kita, kita dapat berganti tenaga dengan tenaga kesehatan tersebut. Kemudian apabila henti jantung lebih dari 30 menit, lebih dari setengah jam, itu biasanya pasien atau penderita sudah dikatakan meninggal. Kemudian apabila penolong merasa sangat lelah, exhausted, jadi memang untuk melakukan RJP ini bukan hal yang mudah, membutuhkan tenaga fisik yang kuat. Dan apabila ada tanda-tanda kematian, ya, apabila hal ini terjadi, kemudian RJP dihentikan. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian apabila misalnya menjumpai penderita yang memerlukan pertolongan segera dan kritis, dan apabila Anda juga sudah melakukan latihan yang cukup, dapat melakukan pertolongan terhadap orang tersebut, dan Anda juga dapat menyelamatkan jiwanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa kembali di lain episode. Salam sehat selalu.